Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi Felisa Astari SPD GR CGP Angkatan 11 SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Model refleksi yang digunakan adalah model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, mulai dari diri modul 2.1. Sebelum mulai dari diri, kegiatan modul 2.1 diawali dengan mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Di dalam soal tersebut memuat materi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dipelajari di modul 2.1. Kegiatan mulai dari diri mengajak CGP membayangkan kelas yang diampu dengan segala keragamannya serta bagaimana mengolah kelas dengan kemampuan murid yang beragam dan membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian, elaborasi konsep modul 2.1. Pada kegiatan ini, CGP mempelajari bagaimana dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi yang baik. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ruang kolaborasi sesi 1 modul 2.1. Pada kegiatan ruang kolaborasi 1 yaitu forum diskusi tatap muka virtual yang dilaksanakan secara langsung dengan fasilitator. Saya bersama teman CGP yang lain berdiskusi bersama dan saling berkolaborasi untuk menganalisis skenario di LMS sesuai dengan jenjang pendidikan. Di sini kita menganalisis pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian menentukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk serta penilaiannya. Ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.1. Pada kegiatan ini, ruang kolaborasi sesi 2, kami antar kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk kemudian didiskusikan bersama rekan CGP dan diberi penguatan oleh fasilitator. Transisi kontekstual modul 2.1. Pada kegiatan ini, CGP membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi, rencana pembelajaran untuk salah satu mata pelajaran yang kita ampu. CGP membuat RPP dengan terlebih dahulu menganalisis kebutuhan murid. Selain itu, juga menggambarkan penerapan salah satu diferensiasi konten, proses, atau produk sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Elaborasi pemahaman modul 2.1. Pada kegiatan ini, kami bersama instruktur melakukan elaborasi pemahaman dengan terlebih dahulu mengirimkan pertanyaan pada LMS, kemudian diberikan penguatan oleh instruktur dengan tanya jawab dan diskusi bersama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi modul 2.1. Pada kegiatan ini, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Aksi nyata modul 2.1. Aksi nyata ini merupakan tahap akhir pada siklus pembelajaran modul 2.1. Dalam kegiatan aksi nyata ini, CGP berdiskusi tentang terkait implementasi aksi nyata yang akan dilakukan, berbagi ide, saran, dan solusi permasalahan, dan pengalaman dengan CGP lainnya. Perasaan. Sebelum mempelajari modul 2.1 ini, saya masih bingung apa sebenarnya inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu dan bagaimana penerapannya yang baik di kelas. Setelah mempelajari modul 2.1 di LMS, dalam eksplorasi konsep, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan dan diberikan penguatan lagi dalam sesi ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman. Pembelajaran yang didapatkan adalah guru bertugas untuk menuntun murid dengan berpihak pada murid, melihat apa kebutuhan belajar mereka. Dari modul 2.1 ini, saya lebih memahami bahwa guru harus merancang pembelajaran yang menarik yang dapat mengakomodir kebutuhan murid mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar murid.
Pelajaran berdiferensiasi ini menekankan bahwa guru terlebih dahulu tahu akan kebutuhan yang sebenarnya muridnya inginkan dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran ini juga menerapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian penilaian dengan penilaian sumatif dan formatif yang tercakup dalam assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1, ini kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas saya. Terlebih dahulu, saya menyiapkan asesmen awal untuk mengetahui murid saya di awal sebelum pembelajaran berlangsung. Saya akan merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid saya dengan menganalisis dulu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta gaya belajar murid masing-masing. Selain itu, saya juga akan saling belajar dan berbagi bersama rekan sejawat saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan kami para guru dapat mengembangkan kompetensi kami lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1. Terima kasih, salam dan bahagia.